Potong satu peluru. Pria itu menggigil dan menuangkan bubuk mesiu keluar. Dia menggunakan dinamit di semua peluru untuk menciptakan api. Tumpuk ranting lalu tuangkan bubuk mesiu di atasnya. Pria itu menggunakan semua kekuatannya. Menggunakan ujung pisau ke bagian bawah peluru. Heyo! Api akhirnya berkobar. Berkat ramuan dan bagian bawah peluru. Ada api kecil, sepertinya hidup kembali. Menunggu api semakin besar, lelaki tua itu melepas bajunya. Ternyata lengan kirinya terkena peluru. Pertama dia menyesap anggur. Lalu tuangkan alkohol pada lukanya. Kemudian, menggigit kantong anggur. Dengan begitu baru tahu bahwa itu akan lebih menyakitkan nanti. Setelah menunggu beberapa saat, pria itu menggunakan pisau untuk mencungkil peluru keluar. Pelurunya ditarik keluar tapi itu bukan akhirnya. Pria itu memasukkan kembali pisaunya ke dalam api. Setelah beberapa saat dia menggigit tas lagi. Gunakan pisau panas untuk menekan ke lukanya. Pria itu pingsan kesakitan. Berbaring di salju untuk waktu yang lama tidak bisa bangun. Tapi 6 pengejarnya mencium bau asap. Tidak banyak waktu tersisa untuk pria ini. Dia berlari sambil berpakaian. Masih harus menutupi jejak kaki di salju. Kemudian dia menemukan sebatang pohon dan memanjatnya. Tetapi orang-orang yang mengejar untuk membunuhnya bukan orang biasa. Mereka dengan mudah melihat jejaknya di salju. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari. Pria berjanggut dalam kelompok itu melihat jejak kaki di bawah pohon. Jadi melihat ke atas. Orang tua itu memegang pisau dan membidik dengan baik. Tapi darah di tangannya tidak berhenti mengalir. 2 tetes darah jatuh di salju. Pria berjanggut itu mengangkat kepalanya, pisau itu sudah nusuk kepalanya. Orang tua itu berguling turun dari pohon. Mencabut pisau dan menusuk perut pria berjanggut itu. Dia ingin menggunakan sisa kehangatan pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu lama kembali ke tim. Bos mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Orang yang dekat. Tidak lama kemudian, mereka menemukan tubuh pria berjanggut itu. Orang tua itu mengikuti asap di kejauhan, menemukan keluarga petani. Baru saja ingin mencuri kuda. Putri keluarga ini menodongkan pistol padanya. Tapi gadis ini masih memiliki kebaikan. Panggil adik untuk memegang orang tua itu. Tapi bocah ini tidak menyambutnya dengan baik. Ingin mencuri uangnya tetapi dihentikan oleh orang tua itu. Menunggu orang tua pulang. Orang tua itu berkata dia bisa membeli kuda. Pemilik telah setuju. Sebelum fajar, lelaki tua itu pergi. Mencuri kuda dan lari. Setelah fajar, pengejar lelaki tua itu datang ke sini. Pemiliknya mengatakan dia tidak menjual kuda kepada orang itu. Tetapi orang-orang di rumah itu menemukan kantong uang lelaki tua itu. Pemiliknya hampir dipukuli sampai mati. Pada akhirnya sang putra berkata, uang ini dicuri oleh dia. Tapi lelaki tua itu tidak mengharapkan itu. Dia mencuri kuda dari rumah itu tetapi uang juga dicuri. Memang benar tidak ada yang bisa menduga. Penjahat terus mengejar keberadaan lelaki tua itu. Hari lain telah berlalu, ketika hari mulai gelap. Orang tua itu menyalakan api. Tapi api itu menarik perhatian penjahat. Tidak lama sebelum mereka mencapai tempat ada api. Lelaki tua itu bersembunyi di semak-semak, diam-diam memperhatikan semuanya. Kedua kelompok orang itu tetap seperti itu sampai larut malam. Pemimpin itu secara bertahap mendekati di belakang lelaki tua itu. Lagi pula, apa kebencian yang mendalam? Tapi harus mengejar ke tempat yang jauh seperti ini. Pada saat ini, pikiran mereka berdua memikirkan adegan dari tahun itu. Sementara pemimpinnya sedang diam, lelaki tua itu melarikan diri. Pemimpin yang melepaskan tembakan pertama tidak mengenai. Di bawah matahari terbenam. Jenderal Selatan ini telah dilucutikan. Nikmati hidup yang damai. Tapi perang tidak akan lepaskan dia. Pasukan utara datang dari jauh. Sangat cepat mengepung rumah pemimpin. Tentara utara yang dipimpin oleh orang tua ini untuk menggeledah rumah. Istri pemimpin keluar. Hanya ada satu bayi di ranjang. Setelah mencari, letnan melaporkan bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Orang tua itu memerintahkan api untuk memaksa istrinya mengungkapkan keberadaan suaminya. Pada saat ini, pemimpin membawa putra kemari. Pemimpinnya ditangkap dan diikat. Tapi rumah itu hancur dilalap api. Tidak, bayi saya ada di dalam. Sang istri mendorong para prajurit pergi, tanpa ragu-ragu berlari ke sana. Putra tertua juga mengejarnya. Pemimpin dengan panik berteriak tetapi dirobohkan. Sang istri mampu menggendong anak itu dan berdiri memandang keluar jendela. Tangga terbakar, jendela tidak bisa dibuka. Seluruh keluarga dibakar di depan mata pemimpin.
Ong Lau Chung Kong Eng Reng Sviek dan Mek Nu Fai. Itu karena letnan melaporkan bahwa tidak ada orang di dalam. Tapi letnan mengatakan mereka hanya orang selatan. Jadi layak untuk mati. Waktu berlalu, bertahun-tahun kemudian. Orang tua itu harus lari ke tempat beku ini selama 10 hari. Seekor beruang yang terperangkap dalam jebakan maut muncul di depannya. Melihat itu, lelaki tua itu memikirkan sebuah rencana. Dia melepas jebakan besi di depannya dan melemparkannya ke tengah jalan. Buat jebakan. Tentara di belakang menemukan jejak kaki. Jadi mereka terus mengikuti, lalu mereka jatuh ke dalam perangkap. Sebuah ranting terbang entah dari mana untuk menjatuhkannya. Baru saja jatuh di penjepit besi. Rekan satu timnya masih ingin menyelamatkannya. Ditembak mati oleh pemimpinnya sendiri. Pada dasarnya tidak ada cara penyelamatan di tempat beku ini. Tembak dia satu tembakan adalah biarkan dia pergi dengan damai. Saat ini, kelompok yang dipimpin pemimpin hanya sisa 2 orang. Mereka mulai berpikir untuk kembali. Tapi pemimpinnya bilang kuda itu milik dia. Jika ingin pulang, silahkan jalan sendiri. Mereka berdua hanya bisa terus berjalan. Orang tua itu akhirnya sampai ke satu gunung. Tidak ada bahaya di sini. Tetapi pada saat yang sama ada lebih banyak bahaya juga. Dalam perjalanan, lelaki tua itu bertemu dengan 3 buronan. Mereka bernegosiasi dengan hati-hati satu sama lain. Tapi ada penjahat yang mengkhawatirkan orang tua itu. Akan memberitahu keberadaan mereka bertiga. Jadi dia ingin membunuh orang tua itu. Orang tua ini juga tidak mau kalah. Pas banget dia sedang tidak punya kuda, dan orang ini mau bunuh dia. Dia memberikan 1 pisau buat orang itu. Segera setelah itu, orang-orang mengejar ke tempat itu. Menemukan tubuh orang ini. Salah satu kelompok memutuskan untuk tidak pergi lagi. Karena ini adalah buronan, bawa dia pergi untuk mendapatkan hadiah. Lebih baik daripada mengambil risiko dengan pemimpin. Ketika dia membawa tubuh dan bersiap untuk pergi, pemimpin menembak dan membunuh kudanya. Itu artinya jika kamu ingin mendapatkan hadiah, jangan menunggangi kudaku. Yang lain merasa bahwa pemimpinnya tidak bisa mengolok-oloknya. Jadi dia patuh tetap mengikutinya. Di malam hari, keduanya bertemu satu grup misionaris. Tidak merasakan ada bahaya apapun, pemimpin dan bawahannya merasa nyaman di sini. Makan dan minum sampai kenyang, 2 penuh energi untuk berangkat lagi. Tapi tidak ada yang baik di dunia yang sulit ini. Keduanya memegang pistol. Semua peluru sudah diambil oleh orang-orang tadi malam. Pemimpin hanya menyimpan 1 peluru untuk lelaki tua itu. Orang tua sendirian dengan kuda berjalan sudah kelelahan. Kuda dia juga tidak tahu sudah berapa lama tidak minum air. Orang tua itu mengeluarkan sebotol air dan ingin menyesapnya. Kuda itu tidak bisa lagi berdiri dan jatuh ke tanah. Orang tua itu tidak punya pilihan lain. Hanya bisa memotong sesuatu dari kuda. Pemimpin mengejar ke tempat kuda itu mati. Kuda itu mati secara tragis, organ-organnya jatuh di mana-mana. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul dari perut kuda. Jadi itu sebabnya dia memotong perut kuda itu. Bawahan pemimpin ditangkap oleh orang tua itu. Pemimpinnya juga tidak takut. Angkat senjata dan tembak bawahannya. Pria itu sekarang seperti ikan di talenan. Hanya bisa berlutut ke bawah tetapi dia tidak tahu bahwa peluru yang baru saja ditembakkan pemimpin adalah yang terakhir. Pemimpin itu menendang pisau orang tua itu. Lalu pukul wajahnya dengan pistol. Tapi lelaki tua itu menendang lutut lawan dengan kakinya. Kemudian bangkit kembali, menekan pemimpinnya dan pukul dia. Pemimpin itu berulang kali meninju lukanya orang tua itu. Membuat dia menangis karena kesakitan. Pemimpin segera membalik posisinya. Tapi lelaki tua itu mencengkeram kerahnya dan menariknya ke bawah. Sudah cukup. Orang tua itu memegang pisau, pemimpinnya pasti akan mati. Melihatnya sebentar, lelaki tua itu tidak ingin membunuhnya. Dendam besar itu awalnya tidak ingin dibuat oleh orang tua itu. Sekarang dia hanya ingin menakut-nakuti pemimpin, berhenti mengikutinya. Kemudian ambil 2 kuda pemimpin di sepanjang jalan. Belum pergi jauh. Orang tua itu melihat genangan air yang besar. Bagi manusia dan kuda sekarang ini adalah hal yang berharga. Dia membungkuk untuk minum air. Kemudian lelaki tua yang duduk di sebelahnya menghentikannya. Minum air ini harus membayar. Dia mengatakan orang tua itu bisa meninggalkan kudanya. Karena tidak ingin mencari masalah lagi jadi orang tua setuju. Maju ke depan adalah gurun besar. Orang tua itu tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati, jadi dia mengambil risiko. Tidak lama kemudian, pemimpin juga datang ke genangan air itu. Dia masih belum menyerah mengejar orang tua itu.
Orang tua ini masih menginginkan uang. Tetapi pemimpin itu melihat kudanya. Ini kuda saya. Orang tua itu berkata ini adalah kudamu. Jadi memberi air buat dia minum. Lalu kasih kuda untuk dia berangkat. Orang tua ini tampaknya telah membantu pemimpin dalam perjalanan untuk membalas dendam. Semakin tua lelaki tua itu pergi, semakin putus asa dia menjadi. Di sekitar gurun, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tapi yang aneh adalah, dia baru saja berbalik dan melihat seorang wanita penjual. Wanita bernegosiasi dengan pria tua. Dia mengambil peluru tukar dengan kuda adalah harta satu-satunya orang tua ini. Orang tua itu melihat bahwa pemimpinnya udah dekat. Berpikir bahwa sulit untuk melanjutkan hidupnya. Jadi dengan tegas mati dalam kemuliaan. Bertarung sampai mati dengan pemimpin. Selanjutnya, wanita itu berlari ke arah pemimpin lagi. Sepertinya dia membutuhkan pistol. Dia memutuskan untuk menggunakan pistol itu lagi dengan imbalan botol air pemimpin. Kemudian, seperti yang dimaksudkan surga. Berdua pasti akan mati di tempat ini. Melawan pertempuran yang menentukan. Pemimpin terus mengejar ke tempat orang tua itu. Berdua mencoba yang terbaik. Orang tua itu berbalik dan sangat kecewa. Kemarahan ini sangat sulit untuk didamaikan. Orang tua yang tangguh itu melepaskan tembakan terlebih dahulu. Pemimpinnya terkena peluru. Pria tua itu mendekat, mengarahkan senjatanya ke pemimpin tetapi ragu-ragu. Kemudian berikan pistol itu kepadanya. Kebencian ini karena dia. Jadi dia harus disiksa juga, dia pantas dibunuh 100 kali. Tapi pemimpin melihat wajah yang telah dia kejar selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, kebencian di hatinya menghilang. Hanya kenangan istri dan anak-anak yang tersisa. Akhirnya orang tua membantu pemimpin untuk bangun. Berdua tidak bisa berjalan di gurun ini lagi. Harus mati di sini untuk menghilangkan kebencian masing-masingnya. Orang tua itu memaafkan pemimpinnya. Pemimpin memaafkan orang tua itu. Dua orang dibebaskan di akhir hidup mereka sendiri.